Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-41. Ya, kita melihat ayat yang ke-37 sampai 57. Cukup panjang ya, tapi kita baca beberapa ayat saja. Ya, saya baca demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukannya semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dan dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Satnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, untuk menjadi orang yang besar, orang yang punya pengaruh, orang hebat, saya rasa tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Ya, karena kalau kita melihat Yusuf, ya diangkat menjadi seorang penguasa atas Mesir. Ya, inti utama dia menjadi penguasa itu sebenarnya tertera di dalam ayat yang ke 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Nah, jadi istilah ini digunakan oleh orang yang nggak percaya. Ya, istilah penuh dengan roh Allah itu dipakai oleh orang yang tidak percaya dan disematkan kepada orang percaya. Ya, orang percaya yang percaya kepada Allah Israel pada waktu itu ya. Nah, ini menurut saya menarik. Karena apa? Karena Firaun itu bukan orang percaya. Firaun itu adalah seorang Mesir, seorang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia menyebutkan bahwa Yusuf itu adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Dan itulah yang menjadi dasar bagi dia menyerahkan semua kekuasaan itu untuk mengatur mimpi yang dimimpikan oleh Firaun itu. Ya. Makanya di dalam ayat yang ke-39, ini bagian yang kedua, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukannya semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya, Firaun menggunakan istilah kata Allah lagi di sana. Jadi dia tidak menunjukkan kepada sesembahan mereka, tetapi kepada apa yang diyakinkan oleh Yusuf itu. Jadi saya sangat percaya saudara bahwa ternyata Yusuf itu sudah berhasil mempengaruhi pikiran daripada Firaun, dan Yusuf itu dengan dia bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun itu, dia mungkin sudah mulai memperkenalkan Allah juga kepadanya. Karena dikatakan di sana, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi dua hal ini yang harus kita lihat di sini. Jadi orang seperti Yusuf, dia menjadi kuasa, dia menjadi orang yang berhasil naik ke tahta itu dari penjara, dia menuju ke istana Firaun sekarang. Ya, kita bisa melihat rahasia utamanya adalah dia dipenuhi oleh roh Allah. Lalu yang kedua adalah dia orang yang bijaksana, orang yang berakal budi. Jadi dan itu Firaun yang mengatakan juga. Yusuf tidak memperkatakan itu dalam hidupnya, tetapi Firaun yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang berakal budi. Nah, itulah sebabnya
ayat yang ke-40 itu, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanmu daripadamu. Ya, daripadaku. Jadi jelas sekarang ya, kita bisa melihat sekarang bahwa ternyata Yusuf itu jadi penguasa yang sangat hebat, sangat luar biasa. Kita bisa melihat itu karena apa? Karena tadi itu, dia dipenuhi roh Allah. Lalu yang kedua, dia menjadi orang yang berakal budi. Karena dilihat ini sumbernya dari Allah, dilihat oleh Firaun, maka dia berani menyerahkan tahta itu kepadanya. Menyerahkan kekuasaan ya. Dan hanya tahta ini katanya. Perbedaanmu antara. Nah, nanti disematkan itu. Cincin materai, jubah, kereta. Yang menunjukkan bahwa Yusuf itu adalah seorang penguasa. Ya, seorang penguasa. Jadi dia menjadi penguasa bukan karena hebatnya. Tapi karena apa? Berakal budi, penuh dengan roh Allah, berakal budi, dan dapat dipercaya. Ini tiga ini. Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Nah, jadi mari kita belajar dalam hidup kita, saudara, untuk selalu penuh dengan roh Allah, berakal budi, atau bijaksana ya. Dan kita ini menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Biar kebenaran ini boleh melandasi semua aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya Engkau dimuliakan di atas semuanya. Terpujilah Kristus, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya.